adik-adik Kariskit yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Hari ini kita akan beribadah. Tapi Kak Mivi mau ingatin, kalau udah ibadah dimulai, adik-adik tidak boleh makan, tidak boleh main-main, tidak boleh tidur, kan? Nggak bagus kan kalau kita mau ibadah terus kita seperti itu. Kita harus fokus. Dan adik-adik, nanti di ibadah ada ayat hafalan. Adik-adik minta sama mama atau papa suruh divideoin ya, dan dikirim ke Mami Nita ya. Pasti adik-adik bisa loh. Dan Kak Mivi mau ingatin, nanti ada persembahan. Terus persembahan itu adik-adik nabung di mama ya. Nanti pasti adik-adik, kalau adik-adik memberikan persembahan, nanti adik-adik pasti diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Oke, sebelum kita akan mulaikan ibadah kita mau berdoa dulu ya. Ayo lipat tangan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami mau beribadah. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami, agar kami Tuhan Yesus bisa Tuhan memuji Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian kami, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus, Nina berdoa untuk bangsa Indonesia supaya corona cepat pergi. Kami berdoa untuk Bapak Presiden juga. Amin. Terus berdoa cici-cici, koko-koko, kakak-kakak, sekolah online. Sekolah terbatas. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Doamu kesehatan, berkat, sejahtera, sukacita. Michelle berdoa buat orang tuanya Michelle dan kawan-kawannya Michelle, semuanya mereka kesehatan, berkat yang banyak. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan Kakak Seren, Kakak Devi, dan Kakak Vivi. Apa kabarnya semuanya? Pasti luar biasa ya adik-adik. Kakak inget deh, kita punya yel-yel bukan ya? Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Mantap. Nah, gitu adik-adik, gampang kan? Gampang? Hafal ya? Oke, siap-siap ya. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Mantap. Nah, gitu. Yang di rumah, tunjukkan ekspresimu, oke? Boleh nih minta di videoin sama mama papa di rumah. Nanti kirim ke Mami Nita ya videonya ketika beryel-yel Laskar Kristus. Coba kita ulang sekali lagi ya. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Mantap. Yeay. Luar biasa ya anak-anak Tuhan. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Sudah siap memuji Tuhan? Siap dong. Siap dong. Kita mau memuji Tuhan. Oke, adik-adik, kita akan memuji Tuhan Allah kita yang luar biasa. Karena Tuhan kita lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan kasih-Nya Tuhan. Kita memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Ya, yuk sama-sama memuji Tuhan. Siapkan badannya, siapkan suaranya, dan lebih lagi siapkan hatinya. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus.
turun dari lautan lebih luas, tapi juga kasihnya Yesus itu mengalir seperti sungai yang membuat kita terus bersemangat memuji Tuhan. Oke, mari kita memuji Tuhan. Sungai sukacitamu. Sungai mengalir ya, penuh sukacita. Jadi sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes gitu ya. Nanti harus semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Tuhan Yesus baik adik-adik. Sungai sukanya Tuhan melimpah atas kita selalu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih semangat memuji Tuhan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menerima sukacitanya Tuhan, kita sudah menerima kasihnya Tuhan, satu lagi yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan yang manis, harus selalu menjaga hati. Menjaga hati supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, bersama Tuhan, dan selalu mau melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan, jagalah hatimu. Haleluya. Mari kita sama-sama menjaga hati kita. Kita nyanyi lagu-lagu ini ya adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depanmu ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau maju, maju, maju. Masa depanmu ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat
adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depanmu ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau maju, maju, maju. Masa depanmu ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depanmu ada. Masa depanmu ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau maju, maju, maju. Masa depanmu ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Haleluya. Luar biasa adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan dan selalu menjaga hati untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita panggil Tuhan Yesus masuk dalam hati kita supaya kita lebih lagi dapat mendengar suara Tuhan. Ya adik-adik siapkan hati, kita mampu panggil Tuhan Yesus supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik juga. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panggil Engkau Tuhan masuk dalam hati kami. Haleluya, haleluya. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami anak-anak Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami, dalam rumah kami. Haleluya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik yang di rumah, kita angkat tangan sebagai bahwa kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mau Tuhan hadir dalam hati kita. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus yang manis, kami mau menjadi anak-anak yang manis. Kami tahu Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kami. Kami mau mendengar suara Tuhan.
Kami mau mendengar Tuhan berfirman kepada kami. Kami siap Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami untuk menekan suara Tuhan. Dan buatlah kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang mengenal Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, udah pada siap kan dengerin firman Tuhan? Tadi kan kita udah memuji Tuhan, kita udah bergerak sana sini dengan gerakan-gerakan pujian Tuhan tadi. Sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan, kita buka telinga kita lebar-lebar, kita kunci mulut kita rapat-rapat, kita duduk yang tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kakak Putri mau sampaikan cerita tentang kuasa doa. Kisah hari ini Kakak Putri ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai yang ke-43. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, jangan lupa ya dibaca kisah hari ini. Dan buat yang belum bisa, minta tolong kasih Alkitabnya ke mama, ke papa, ke kakak, ke oma atau opa yang ada di rumah. Suruh bacain adik-adik semuanya. Nah teman-teman semua, di kota Yope ada seorang Kristen yang sangat cinta Tuhan. Dia sangat cinta Tuhan. Dia baik sekali sama orang-orang di sekitarnya. Namanya Ibu Dorcas. Ibu Dorcas suka membuatkan baju buat perempuan-perempuan yang di sana yang tidak mampu untuk beli baju. Bu Dorcas buatkan dan Bu Dorcas kasih kepada mereka. Nah teman-teman semuanya, namun Ibu Dorcas suatu hari meninggal. Ibu Dorcas meninggal, semua orang di sekitar sana menjadi sedih, menjadi menangis semua karena kehilangan perempuan yang baik hati. Teman-teman, orang-orang semua yang pernah ditolong Ibu Dorcas, mereka menyiapkan Ibu Dorcas untuk penguburan. Setelah disiapkan, Bu Dorcasnya ditidurkan di kamar atas milik Ibu Dorcas, teman-teman. Nah, mereka sedih kan? Mereka ada di rumah Ibu Dorcas. Mereka mendengar kalau ternyata Bapak Petrus ada di sekitar kota Yope. Mereka datang temui Bapak Petrus, mereka panggil Bapak Petrus untuk datang ke rumah Ibu Dorcas. Setelah mereka panggil Bapak Petrus datang ke rumah Ibu Dorcas, mereka antar Bapak Petrus ke kamar di mana Ibu Dorcas ditidurkan. Mereka sedih, mereka menangis. Mereka yang ada di kamar Ibu Dorcas diminta untuk keluar semuanya. Setelah mereka keluar, Bapak Petrusnya sujud dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setelah Bapak Petrus berdoa dengan sungguh-sungguh, Bapak Petrus melihat ke Ibu Dorcas. Bapak Petrus tengok Ibu Dorcas dan Bapak Petrus katakan, "Bangunlah Dorcas." Akhirnya apa yang terjadi? Ibu Dorcas membuka mata dan bangun duduk. Setelah bangun duduk, Bapak Petrus ulurkan tangannya untuk membantu Ibu Dorcas bangkit berdiri, teman-teman semuanya. Hebat kan kuasa doa? Dan setelah Ibu Dorcas bangun, mereka ceritakan kepada semua orang yang ada di kota Yope, dan akhirnya banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa kan kuasa doa? Jadi teman-teman, hari ini Kak Putri mau ingatkan kepada kita semua untuk kita rajin berdoa. Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Seperti kita mau baru bangun tidur, kita berdoa. Kita mau tidur, kita berdoa. Kita mau kemana-mana juga, kita harus tetap berdoa, teman-teman. Jangan lupa berdoa. Ingat, jangan lupa berdoa. Yuk kita hafalin ayat hafalan kita hari ini bareng-bareng Kak Putri ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Ingat ya teman-teman,
ayat hafalan hari ini, minta mama untuk video dan kirim ke Kanita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pengajaran, buat firman Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami, untuk kami tetap berdoa. Tuhan, kami ingat kami harus selalu berdoa. Hari ini saya akan rajin berdoa. Tuhan, biarlah saat kami berdoa, kami percaya akan ada berkat dan mujizat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa saat kami sungguh-sungguh berdoa, Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan menolong orang-orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan.